Salam kasih, salam damai sejahtera, shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara sementara berada, apapun yang saudara lakukan saat ini, biarlah saudara menempatkan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan saudara. Biarlah saudara menempatkan Tuhan di dalam hidup saudara sekalian, agar damai dan sukacita dari Tuhan senantiasa melengkapi akan kehidupan kita masing-masing. Sebagai insan yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai umat-umat yang selalu mengimani Yesus dalam roh dan kebenaran, alangkah indah dan baiknya kita semua senantiasa dan setiap waktu mendengarkan firman Tuhan tanpa bosan. Dan saya percaya sungguh bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan bagi seluruh umat-umat Tuhan. Firman Tuhan menolong mereka yang sementara cemas dan khawatir. Firman Tuhan akan menghibur seluruh umat-umat Tuhan dalam menghadapi situasi keadaan yang sangat genting yang kita alami saat ini. Untuk itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan singkat dari saya yang ingin saya bagikan bagi kita semua adalah firman tambah iman, tambah taat sama dengan mujizat. Sekali lagi, firman tambah iman, tambah taat menghasilkan atau sama dengan mujizat. Ibrani 3 ayatnya yang ke-15. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak orang Kristen yang beranggapan bahwa iman dan firman itu adalah dua hal yang terpisah. Tidak ada kaitannya sama sekali. Benarkah demikian saudara-saudara? Sesungguhnya iman dan firman Tuhan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Tidak bisa berdiri satu-satu, tapi ini adalah kedua hal yang sama, merupakan satu kesatuan. Tidak ada firman, maka tidak ada iman. Karena iman timbul akibat mendengarkan firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayatnya yang ke-17. Ketika kita taat melakukan apa yang kita dengar, kita akan mengalami perkara-perkara yang heran dan ajaib. Ketika saudara dan saya setia kepada Yesus Kristus, maka saudara dan saya akan mengalami peristiwa-peristiwa yang kagum, heran dan ajaib yang terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dilihat oleh mata, dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan oleh Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Tuhan menyediakan segala sesuatu tanpa kita ketahui, tanpa kita lihat, tanpa kita mendengar. Tetapi oleh karena kasihnya yang besar itu, Dia akan menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika mendengar suara Tuhan dengan kata datanglah, Matius 14 ayatnya yang ke-29, timbul iman dalam diri Petrus, sehingga ia pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Karena iman Petrus dapat melakukan hal yang secara manusia mustahil untuk dilakukan. Iman Petrus timbul setelah ia mendengar firman Tuhan. Sekali lagi, iman Petrus timbul setelah mendengar firman Tuhan. Iman saudara-saudara akan timbul pada saat saudara dan saya percaya akan firman Tuhan. Saudara dan saya selalu menaruh harapan di dalam firman Tuhan, di mana iman itu disertai dengan perbuatan dan tindakan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayatnya yang ke-22. Mendengar firman Tuhan lalu timbul iman, dan kemudian taat melakukan firman yang telah didengar adalah langkah untuk mengalami mujizat. Sekali lagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan lalu timbul iman dan kemudian taat melakukan firman Tuhan, maka saudara dan saya menuju satu langkah mengalami yang namanya mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Ketika taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui abdinya Elia, janda Sarfat juga mengalami mujizat. Dia
mendengar akan perkataan daripada Elia. Dan perkara-perkara yang mustahil, tepung di dalam tempayan itu yang tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-16. Seorang janda Sarfat ini karena percaya firman Tuhan, maka tidak mengalami kekurangan di dalam hidupnya. Kita pun akan mengalami perkara-perkara yang besar ketika kita taat melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Sebaliknya, selama kita masih mengeraskan hati, berjalan dengan kekuatan sendiri, dan tidak mau taat melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, mujizat dan perkara-perkara ajaib itu akan semakin jauh dari kehidupan kita apabila kita tidak melakukan firman Tuhan. Kekerasan hati dan ketidaktaatan adalah penghalang utama untuk mengalami perkara-perkara yang mustahil dalam kehidupan kita. Saudara, Anda dan saya membutuhkan mujizat. Jangan biarkan dosa menghalangi kita sehingga kita tidak menyelami mujizat, sehingga kita tidak mendapatkan mujizat. Hari ini katakan bahwa Yesus, aku rindu mujizatmu, aku rindu kuasamu, aku rindu mujizatmu terjadi di dalam kehidupanku. Segala hal-hal yang buruk, segala hal-hal yang membuat saya cemas, takut, dan khawatir dan sebagainya, yang menghalangi saya berjumpa dengan Yesus untuk mengalami mujizat, saya singkirkan di dalam nama Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah mujizatnya setiap saat dan setiap waktu. Orang percaya, orang beriman, mujizat masih ada dan nyata dan terjadi setiap saat dan setiap waktu. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, kami selaku umat-umat-Mu memerlukan mujizat Tuhan terjadi setiap saat dan setiap waktu. Namun Tuhan, ada begitu banyak dosa yang menghalangi kami sehingga kami sering atau jarang mendapatkan mujizat Tuhan. Tapi kami mohon biarlah dosa-dosa kami diampuni oleh Tuhan dan kami merasakan kuasa dan kasih mujizat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak orang memerlukan mujizat, biarlah Tuhan Kau curahkan kepada mereka. Terima kasih banyak Bapa untuk segalanya. Ampuni kami dari setiap dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.